Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Angelina Sevin Fafila. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret aritmatika. Untuk kompetensi dasarnya yaitu mengenali relasi, pola bilangan, dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Kemudian menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, jika itu siswa dapat menentukan pola bilangan suku ke N pada barisan aritmatika. Yang kedua, siswa dapat menentukan jumlah suku ke N pertama deret aritmatika. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Sebelum kita masuki materi, kita harus tahu nih bagaimana konsep barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setiap kamu berangkat ke sekolah, kamu pasti dikasih uang jajan nih sama ibumu. Jika dilihat dari bertambahnya uang saku kamu setiap tahunnya, ternyata ini bisa disalurkan ke materi barisan aritmatika loh. Kok bisa? Ini, misalnya jumlah uang saku kamu kelas 1 SD itu 5.000. Lalu uang sakumu ketika kamu kelas 2 SD bertambah menjadi 7.000. Kemudian uang sakumu ketika kelas 3 SD bertambah menjadi 9.000 dan begitu seterusnya. Kalau diperhatikan, kenaikan uang saku kamu setiap tahunnya yaitu 2.000. Urutannya adalah 5.000, 7.000, 9.000 dan seterusnya. Nah, urutan jumlah uang saku kamu yang selalu naik dengan konstan ini merupakan gambaran konsep dari barisan aritmatika. Barisan dan deret aritmatika ini memiliki manfaat yang banyak dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu ingin menjadi seorang pengusaha misalnya, perkembangan usaha yang konstan dari waktu ke waktu mengikuti barisan hitung loh. Kamu jadi bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugianmu. Oke, kita teruskan ke materinya. Itu barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Polanya itu bisa berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Nah, selisih ini yang dinamakan dengan beda atau disimbolkan dengan B. Misalnya, di suatu barisan memiliki suku pertama yaitu 2. Suku pertama ini disimbolkan dengan U1 atau A. Lalu, suku keduanya 5. Suku ketiganya yaitu 8. Berarti barisan ini memiliki beda 3 pada setiap sukunya. Barisan ini yaitu 2, 5, 8. Setiap suku memiliki selisih atau beda yaitu 3. Bedanya ini dari mana? Dari pertumbuhannya, penjumlahannya ini. Penjumlahan 3. 2 tambah 3 itu 5. 5 tambah 3, 8. Gitu. Kemudian untuk rumus barisan aritmatika. Rumus mencari suku ke N barisan aritmatika yaitu UN sama dengan U1 ditambah N-1P. Untuk rumus dari bedanya yaitu B sama dengan UN dikurangi UN-1. Keterangannya UN ini tuh suku ke N. Untuk U1 atau A itu suku pertama. Kemudian B itu beda. Untuk N ini banyak suku pada barisan aritmatika. Sedangkan UN-1 itu suku ke N-1. Kemudian untuk contoh soal barisan aritmatika. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. 3, 7, 11, 15, 16. Tentukan berapa suku ke-10 barisan aritmatika tersebut. Kita tulis diketahui yaitu U1 suku pertamanya berapa? 3. Kemudian bedanya berapa? Bedanya tadi rumusnya kan U2 dikurangi U1. Jadi 7 dikurangi 3 itu 4. Untuk N-nya itu 10. Jadi untuk jawabnya kita menggunakan rumus suku ke N tadi. Rumus mencari suku ke N tadi yaitu UN sama dengan A tambah N-1P. Masukkan aja A-nya 3, N-nya 10, B-nya 4. Kemudian kita operasikan. 10 dikurangi 1 berapa? 9. Dikali 4, 36. Jadi U10 itu 3 tambah 36, jadi 39. Sehingga suku ke-10 barisan aritmatika tersebut adalah 39. Kemudian selain ada deret barisan aritmatika juga ada deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika
atau penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Jika terdapat barisan U1, U2, U3, U4, dan seterusnya hingga UN, maka deret itu adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah dan seterusnya hingga UN. Misalnya, kamu diperintahkan untuk mencari deret aritmatika jumlah 5 suku pertama dari barisan yang tadi kita bahas, yaitu 3, 7, 11, 15, 16. Jumlah 5 suku pertamanya berarti 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 berapa, yaitu 55. Kemudian untuk rumus deret matematika yaitu Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN, atau Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N-1B. Untuk Sn ini tuh jumlah N suku pertama. Untuk A itu artinya suku pertama pada barisan aritmatika. Untuk B itu bedanya, N-nya banyak suku barisan aritmatika. Untuk contoh soalnya, diketahui barisan aritmatika 27, 24, 21, 19, dan seterusnya. Jumlah 20 suku pertamanya adalah berapa? Diketahui untuk suku pertamanya itu 27. Bedanya U2 dikurangi U1, 24 dikurangi 27 berapa? Negatif 3. Untuk menjawab ini kita menggunakan rumus jumlah suku N tadi ya. Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N-1B. Kita masukkan saja. N-nya 20, A-nya 27, B-nya 23. Negatif 3 kita masukkan. 20 per 2 dikali 2 kali 27 tambah 20 min 1 kali negatif 3. Kita operasikan hingga mendapatkan Sn S20 sama dengan negatif 30. Jadi jumlah 20 suku pertamanya adalah negatif 30. Nah, contoh penerapan barisan dan deret matematika di kehidupan sehari-hari nih, misal kamu menabung jatuh bank dengan selisih kenaikan nominal yang kamu tabungkan setiap bulan itu tetap. Untuk bulan pertama, kamu menabung sebesar 100.000. Kemudian bulan kedua, 110.000. Bulan ketiga, 120.000. Dan begitu seterusnya. Lalu kamu ingin tahu berapa besar tabungan kalau kamu menabung selama 2 tahun. Nah, ini bisa kita tahu menggunakan jumlah suku N tadi ya. Barisan matematikanya berarti 100.000, 110.000, 120.000, dan seterusnya. Diketahui suku utamanya 100.000, bedanya 10.000. N-nya 2 tahun atau 24 bulan. Sn, masukkan ke rumusnya. Sn, N per 2, 2A tambah N-1B. Kita masukkan saja, terus kita operasikan, hingga mendapatkan S24 itu 5.160.000. Jadi kita tahu bahwa tabungan kamu itu selama 2 tahun adalah 5.160.000. Oke, sekian dulu pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.